Halo semuanya, selamat siang. Rasanya senang sekali hari ini punya kesempatan untuk mengulik dan belajar lebih dalam lagi terkait dunia public relations dengan fokusnya ke media relations bersama narasumber yang sangat-sangat passionate di bidangnya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Nida Amalia sebagai perwakilan kelompok dari mata kuliah media relations yang akan menjadi moderator bersama narasumber yang sangat-sangat passionate di bidangnya kali ini. Boleh nih Mbaknya memperkenalkan diri? Hai semuanya, salam kenal. Saya Winda Ernesta dan kebetulan saat ini juga menjabat sebagai PR and Markom di PT Bhinneka Sangkuriang Transport. Oke, selamat siang Mbak. Selamat siang. Rasanya baik Nida. lagi, seneng banget bisa punya kesempatan untuk ngobrol sama Mbaknya terkait public relations dan juga media relations karena memang ini pasti akan bermanfaat banget untuk jenjang karir kami ke depannya. Sama-sama. Saya juga senang banget ternyata teman-teman semua nih di fakultas antusias banget ya sama PR dan datang ke kantor kita juga. Saya udah senang banget ditunggu-tunggu dari kemarin dan alhamdulillah hari ini bisa terencana dengan baik ya. Baik, sebelumnya mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Mbak, mungkin ada sedikit pengantar terlebih dahulu terkait dari sebelumnya nih kami sebagai mahasiswa humas memang pernah mendengar bahwa kalau public relations sama jurnalis itu memang selalu berkesinambungan dan selalu bersinggungan dalam dunia kerja. Cuma memang dalam praktikalnya mungkin selalu ada konflik atau mungkin ada beberapa hal yang tidak selurus dan mungkin terjadi kesalahpahaman. Tapi untuk itu makanya kami di sini mendatangi Mbak Winda untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi terkait bagaimana sih praktikal atau di lapangan antara public relations dan juga jurnalis atau dari media relations itu tersendiri. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya Mbak. Oke. Secara general dulu sepertinya Mbak, dari secara umum dulu aku pengen tahu sih Mbak kayak perjalanan karir Mbak Winda dari awal sampai bisa di tahap ini itu seperti apa? Boleh dijelaskan Mbak? Aduh, lika-liku banget perjalanan karir saya itu. Sebenarnya dari dulu itu memang basic karir itu pasti selalu ada hubungannya sama humas gitu. Cuman mungkin beda-beda di under company yang berbeda-beda. Dulu pertama itu saya itu gabung sama perusahaan listrik se-Indonesia di PLN dan juga di PLTA-nya itu di Jawa Barat dan Bali gitu. Di sana itu saya belajar bagaimana pertama kalinya saya belajar PR dan juga community development dan juga CSR di situ. Diajarin semuanya sama kayak teman-teman semuanya berawal dari magang, kemudian saya jadi bekerja langsung di tempat sana. Karena memang kenapa perusahaan tersebut tuh ada CSR-nya, karena kita tahu bahwa yang namanya PLN itu juga pasti dia punya sumber utamanya itu adalah listrik dan air gitu. Kerap kali itu ada hal yang memang suka bersinggungan dan ada masalah dengan publiknya itu adalah warga sekitar gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan program-program CSR agar si perusahaan dengan masyarakat sekitarnya itu bisa jadi damai gitu. Satu sisi perusahaan punya nilai dan tujuan untuk menciptakan profitable ke depannya, tapi satu sisi tidak mau bermasalah dengan masyarakat. Maka dari itu diciptakanlah program-program CSR. Dan pada saat itu kebetulan memang saya yang mendevelop program-program CSR pada saat di PLTA Saguling tersebut. Itu rasanya kita ngerasa seperti terjun langsung ke lapangan ya. Itu membuat saya secara naluri saya sebagai seorang PR itu terpanggil gitu. Kontribusi langsung sama masyarakat, membuat program-program sosial, environment, pendidikan banyak, kemudian juga bertemu dengan masyarakat yang memang secara background ataupun latar belakang berbeda-beda gitu. Dan ketika karena memang passion saya itu adalah bertemu dengan banyak orang ya. Jadi ketika dengan bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, di situ saya punya energi yang bertambah gitu. Jadi saya semakin seneng kerja di situ. Nah, selanjutnya itu karena waktu itu berhubungan dengan saya harus kuliah lagi, menyambungkan kuliah lagi di Jakarta. Jadi akhirnya di situ saya memutuskan untuk kembali bekerja lagi di kota lain. Di Jakarta juga saya bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri di situ. Jadi memang vibes-nya itu antara BUMN dan juga pemerintahan itu mungkin kurang lebihnya sama sebenarnya ya, nggak jauh beda. Nah, vibes itu memang kalau misalnya di pemerintahan itu lebih cenderungnya formal, kaku, humas-humasnya gitu. Nah, di situ pun juga kita kerjasamanya kalau di pemerintahan itu bukan langsung ke masyarakat, tapi publiknya kita itu adalah vendor-vendor yang bekerja sama dengan si pemerintahan Kemendagri ini. Salah satunya itu kerjasama dengan Telkom,
Nah, karena memang saya itu di Kemendagri itu di Direktorat Jenderal Sipil Kependudukan, di mana mengurusi seluruh KTPL Indonesia, asal Indonesia. Jadi memang harus ada keterkaitan dengan namanya di IT gitu. Jadi kita kerjasama dengan PT Telkom. Nah, itu subsidiaries PT-PT di bawahnya itu kita kolaborate dengan semuanya. Jadi intinya kalau kita tidak memiliki kemampuan komunikasi dengan beberapa vendor itu juga rasanya mungkin tujuan pekerjaan kita juga tidak berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir itu saya juga pernah di BIN juga gitu. Di situ juga banyak itu saya harus sampai ke luar kota, ke Jember juga di Jawa Timur, balik lagi ke Jakarta, masih mengurusi semua total dengan pekerjaan tentang humas juga, terus juga masih di bawah pada saat itu di bawahnya Bapak Bupati di Jember. Intinya lika-likunya luar Banyak biasa banget sekali ya. gitu. Alhamdulillahnya gitu saya masih dikasih kepercayaan untuk bisa mengurusi beberapa program-program tentunya di beberapa pekerjaan saya sebelumnya, dan sampai akhirnya saya ke Bandung ini karena memang ada urusan personal sebenarnya. Dan akhirnya ketemu jodoh di Bandung. Wow. Gitu. Jadinya ketemu jodoh di Bandung dan alhamdulillah sudah menikahnya di Bandung. Jadi meneruskan kerjanya di Bandung. Ternyata jadi public relations atau kehumasan ini tidak hanya memberikan pengalaman, tapi ternyata memberikan jodoh juga buat Mbak Winda. Alhamdulillah, Tapi alhamdulillah. ternyata mendengarkan pengalaman dari Mbak Winda benar-benar aku ngerasa kayak oh ternyata memang Mbak Winda benar-benar passionate di bidang ini dan sudah berkecimpung cukup lama juga di bidang ini. Jadi kayak pasti sudah banyak banget lika-liku dan pengalaman yang Mbak Winda rasakan. Jadi mungkin semakin merasa tidak salah memilih narasumber untuk bisa memilih topik ini sama Mbak Winda hari tapi ini. Memang kita tuh memang tidak berhenti untuk terus belajar ya dan menggali ilmu. Saya nggak bisa disebut sebagai seorang yang ahli, tapi saya punya pengalaman aja. Jadi di sini mungkin saya bisa sedikit banyaknya sharing ilmu dari beberapa pengalaman yang dulu saya pernah rasakan gitu. Tapi memang kita nggak pernah luput dari kesalahan ya, namanya juga manusia gitu. Dan juga seringkali namanya PR itu di setiap company ataupun institusi itu beda-beda namanya ya, nggak semuanya ini namanya PR of apa, nggak, sebutannya itu beda-beda. Jadi, tapi skop pekerjaannya tuh hampir kurang lebih sama lah. Benar-benar semakin antusias sebenarnya untuk mengulik lebih dalam lagi, dan aku sendiri ngerasa sangat kagum sama Mbak Winda atas segala pengalaman-pengalaman yang sangat berharga tersebut. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan yang lebih mengkerucut lagi nih teman-teman. Yang pertama, alasan Mbak Winda tuh tertarik banget sama dunia praktisi public relations ini tuh dan bertahan di sektor ini tuh seperti apa? Karena kan terhitung cukup lama ya Mbak tadi bercerita dari awal sampai sekarang kayak gitu. Karena sebenarnya balik lagi ya, kalau misalnya kita tidak bekerja dengan hati, kadang-kadang rasanya kerjaan itu sepertinya tuh beban dan kita punya under pressure yang begitu, tekanan yang begitu berat gitu kalau tidak dengan hati dikerjakannya. Nah, kenapa saya bisa mengerjakannya dengan hati ya? Balik lagi karena saya suka, itu bagian dari hobi. Karena dari dulu itu saya dilatihnya itu dari mulai sekolah, SMA, kemudian juga kuliah itu memang dari public speakingnya juga harus dilatih supaya bagus. Nah, tapi terlebih dari itu adalah saya punya sense of semua saya rasa orang-orang PR itu harus punya sense of belonging yang bagus ya. Bagaimana kita harus berkomunikasi sama orang gitu. Itu balik lagi sebenarnya itu saya senang komunikasi, saya senang ngobrol aja sih sama teman-teman, sama orang gitu. Baik itu orang-orangnya itu yang seumuran atau mungkin lebih muda dari saya, dan juga bahkan yang udah lebih tua jauh dari saya pun, kalau memang mereka punya ilmu yang sangat bagus, pasti saya senang banget untuk mendengar ceritanya gitu, untuk mendengar storytellingnya. Intinya dari situ satu, saya suka ngobrol, saya suka ngobrol sama banyak orang. Kemudian juga dirasa di pekerjaan di PR itu kita banyak konsep, dan selain dari itu saya tuh suka nganalisa orangnya. Ketika saya punya waktu di mana saya harus banyak berpikir, itu tiba-tiba saya harus ngonsepin A, B, C, D. Nah itu tuh kan kita harus punya waktu yang cukup banyak biar kita fokus dan bagus tuh konsepannya kita. Dari situ tiba-tiba langsung keluar strategi-strategi, oh nanti saya mau bikin program ini kira-kira ini kira-kira, dan intinya kemudian dengan basic kita punya komunikasi, kemudian kita punya analisa yang bagus ya, dan disekolahin dengan wadah yang sama-sama hubungan masyarakat, jadi blend semuanya gitu, dan terjun kepada lapangannya juga memang ditempatkan di PR dengan hubungan permasalahannya dan semuanya tentang PR ya, jadinya
semakin terasah, kurang lebihnya sih kayak gitu. Karena kan kita learning by doing sebenarnya ya Mbak. Praktikal Gitu. mungkinnya kalau Iya, seorang PR itu. benar-benar praktikal banget gitu. Mungkin dulu di sekolah, di kampus diajarin banyak Iya, teori-teorinya. banyak banget kayak teori Betul. Catlip Center yang paling mungkin apa familiar sama familiar Mas banget ya. Semuanya teori-teori, tapi ketika kita sudah terjun ke lapangan itu literally semuanya praktek gitu. Semuanya praktek Tapi gitu. kepake nggak Mbak kayak teori-teori yang udah kita dapetin di kampus pas di lapangannya itu? Kepake, tapi kadang-kadang teori dengan praktek itu berbeda sih ya gitu. Jadi kita fleksibel. Memang seorang PR itu harus dituntut fleksibel gitu dengan keadaan gitu ya. adaptif gitu, gimana lapangan menyesuaikan. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan Mbak Winda tuh bisa tertarik di dunia PR karena suka ngobrol, jadi punya sense of belonging juga, karena mungkin sense of belonging semuanya harus punya, cuman Mbak Winda memang senang aja berkomunikasi sama masyarakat dan suka menganalisis. Jadi dari situ bisa tetap bisa menemukan passionnya di mana dan bertahan di sektor ini, kayak gitu ya Mbak. Baik, sekarang mungkin mulai mengkerucut lagi nih pertanyaannya Mbak terkait dinamika hubungan antara PR dan media tuh mungkin berdasarkan pengalaman Mbak bekerja nih selama ini tuh seperti apa sih Mbak? Yang pasti kita itu adalah sama-sama saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme. PR membutuhkan media, media juga membutuhkan PR karena PR itu butuh butuh untuk menyebarkan berita, dan seorang media juga butuh pemberitaan, butuh informasi. Jadi kita itu adalah kedua belah pihak yang berbeda tapi sama-sama saling ketergantungan. Berkesinambungan gitu. juga. Berkesinambungan juga sih gitu. Kita butuh mereka, mereka juga butuh kita. Jadi dengan itu kita harus membina semuanya itu dengan baik tentunya. Untuk supaya mendapatkan dinamika yang baik juga. Gitu. Baik. Nah dari tadi kan kita udah mention nih kalau ternyata PR sama jurnalis atau sama media tuh memang saling berhubungan dan berkesinambungan. Cuman esensi utama dari profesi media relations dalam dunia PR saat ini tuh seperti apa sih Mbak gitu? Media itu merupakan salah satu cakupan yang penting ya buat dunia PR itu, karena gini, mau sebagus apapun seorang PR itu membuat program-program kerja, tapi kalau misalnya tidak ada media yang mendukung itu nothing gitu. Gimana mau kita sebarluaskan kepada publik kita kalau kita tidak punya media gitu? Karena kan media itu adalah salah satu wadah yang memiliki banyak massa di situ. Sementara kita punya tujuan agar misalnya dalam company ini kita punya tujuan program-program A, B, C. Nah, ini tuh untuk kita sebarluaskan kepada publiknya kita, supaya kepada publiknya masyarakat. tahu juga ya, Mbak? Iya, betul, supaya mereka juga terinformasi, tersounding. Nah, salah satunya channel utama untuk menginformasikan itu adalah dengan media. Maka dari itu kalau misalnya kita nggak punya media juga semuanya nothing gitu. Percuma ya. gitu ya, Mbak? Betul gitu. Jadi yang kita tahu mungkin cuma internal aja gitu. Berarti kan kalau misalnya kita tidak punya media juga secara channel juga kita tidak bisa mempublikasikan informasi itu secara luas ya gitu. Mungkin kalau misalnya media-media yang bukan yang luas, yang cuma punya internal, mungkin skupnya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Tapi kan kita punya tujuan media massa yang luas, maka dari itu juga perlu media yang punya kekuatan yang kuat supaya kita secara news itu juga bisa rata tersebarnya sih, kurang lebih kayak gitu. Baik, jadi memang PR sama media tuh, memang kan PR sangat berkesinambungan dengan masyarakat ya, jadi mungkin dari pihak perusahaan diwakili oleh PR supaya terinformasikan nih ke publik, sangat dibutuhkan sekali media, jadi memang kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali dan itu saling membutuhkan satu sama lain, kayak gitu. Nah, sebenarnya lebih penasaran lagi sih Mbak terkait keseharian Mbak nih, seperti apa sih yang dijalankan oleh seorang PR, terutama memang yang fokusnya tuh sering berkesinambungan sama media relations gitu Mbak. Iya, sejujurnya kita tuh pasti kalau di sini nih, saya mungkin ngambil contohnya itu di perusahaan yang saat ini ya, kita banyak sekali itu setiap bulan itu kita merencanakan planning, kemudian juga strategi program-program gitu kan yang berkaitan dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya. Maksudnya itu dengan misi yang berbeda-beda tapi visinya itu ke satu visi yang sama semuanya. Contohnya banyak, misalnya kita bikin dari PR and Markom itu di sini misalnya kita mau sounding, contohnya ini kan kita karena memang di Merdeka Shuttle ya punya banyak sekali rute-rute tujuan gitu kan, baik itu di dalam kota, di luar kota. Nah,
publiknya kita itu adalah mereka pengguna ataupun penumpang yang naik armada-armada kita. Nah, setiap kali kita punya informasi tersebut, kita ingin menginformasikan kepada para pengguna penumpang shuttle kita. Nah, kemudian dari situ makanya kita buat program-program, misalnya rute baru Bhinneka Shuttle ada di Cibiru, kita buat highlight yang bagus. Nah, kemudian bagaimana caranya? Berarti kita harus kerjasama dengan media yang memang si sektor pemberitaannya itu meliputi Bandung Timur. Nah, itu kita kerjasama di situ, baik itu di media cetaknya, media online-nya gitu. Nah, kita juga analisa nih kira-kira apakah warga Bandung Timur itu mereka sering kalinya itu membaca channelnya itu dalam bentuk apa gitu, online kah, offline kah gitu. Nah, kita semuanya tuh sebar di situ. Kalau misalnya dengan medianya media online, nah berarti kita mainannya kalau dari sisi internalnya kita mainannya di IG, kita mainannya tembak ke influencer yang mengarah di Bandung Timur. Kemudian dengan medianya, misalnya kita liput ada misalnya Bandung Timur media online, media cetaknya gitu kan. Dan di situ pun mereka punya media cetak dan juga punya media online-nya. Kita kerjasama. Nah, media pun juga butuh informasi kan gitu. Oh, ternyata benar nih Bandung Timur ini selama ini belum ada travel, belum ada shuttle. Dengan kehadirannya itu bisa membantu sekali masyarakat yang tinggal di Bandung Timur untuk melakukan perjalanan antar kota yang selama ini tidak ada, jadi ada dengan bisa. Jadi kan ada informasi, ada berita. News value-nya juga dapat banget ya, Mbak. Itu pasti. Kalau news values itu yang dilakukan oleh PR di press release itu wajib harus ada news values. Nah, kurang lebih kayak gitu salah satu contoh satu programnya. Kita buat program, ya udah untuk offline-nya kita pakai baliho, kita pakai spanduk, billboard, kemana-mana. Jadi intinya semua media itu penting banget untuk menyukseskan kampanye-kampanye yang kita buat. Oke. Baik, sekarang mungkin lebih ke skill atau keterampilan yang memang krusial banget yang harus dimiliki oleh seorang PR. Mungkin untuk kami-kami ke depannya akan sangat kepake sekali agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan para jurnalis. Karena kan seperti yang sudah disebutkan, kita sangat membutuhkan sekali media karena memang kalau misalkan tidak ada publikasi, justru kita nggak bakalan bisa, jadi percuma juga jatuhnya, jadi nggak bisa menginformasikan apapun ke publik. Jadi kayak keterampilan yang perlu banget kita pelajari yang mungkin dipersiapkan juga dari sekarang tuh kira-kira apa ya, Mbak? Ya itu tadi yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan sama Mbaknya. Yang pertama itu adalah kita harus punya kemampuan sense of belonging yang tinggi ya sebagai seorang PR. Kemudian juga yang keduanya yang pasti itu skill komunikasi. Skill komunikasi itu sebenarnya bukan hanya kita pandai untuk berkata-kata, artinya secara ucapan bukan cuman itu aja, tapi skill komunikasi yang mau dituangkan dari lisan, tulisan gitu. Kita juga pandai untuk mendengar juga gitu. Seorang PR juga harus pandai menulis gitu kan. Karena press release itu kan dibuat karena menulisnya itu kan. Seorang media juga akan tahu apakah ini punya news values atau tidaknya itu dari keterampilan menulisnya kita gitu kan. Ada orang yang ngomong doang gitu ya, tapi misalnya isinya nggak ada atau misalnya actionnya pun nggak ada. Buat apa ya? Kita harus semuanya dari lisannya, tindakannya semuanya harus nyata gitu. Based on data juga ya, based on data, betul. Nah, karena seorang PR itu tidak bisa bekerja kalau tidak melakukan fact finding gitu. Jadi meriset itu kerjaan kita yang paling lama gitu dan yang paling selalu kepake dan dan paling lama dan yang paling bikin energi terkuras habis di riset gitu kan. Karena kita kalau misalnya nggak melakukan riset, ya kita nggak akan aktual data-datanya gitu. Sementara kalau misalnya kita bikin sesuatu campaign nggak pakai riset dulu, ya tujuannya nggak nyampe gitu. Jadinya KPI-nya juga nggak dapat gitu. Itu tadi pertama sense of belonging, yang kedua komunikasi yang baik. Kemudian mungkin yang ketiga tuh menurutku kita harus punya integrity juga sih sebagai seorang PR ya. Gimana caranya kita punya informasi yang jujur dan aktual gitu untuk diberikan kepada media gitu. Lagi-lagi memang kita sebagai seorang perusahaan ini sebagai perusahaan ini memang tujuannya memang punya menghasilkan profit ya. Namun meskipun kita tujuannya adalah profit, tapi bukan berarti semuanya itu harus dihalalkan gitu ya. Berita-berita semuanya harus kayak yang sorry to say kayak good news is bad news is a good news gitu kan. Ya udahlah gini kita sih bukan di situ ya. Sejujurnya misalnya
kita ketika mau menginformasikan ini kepada publik kita sejujur-jujurnya gitu. Contoh misalnya ya, kita punya rute baru nih dari Bandung Cibiru menuju Jakarta dengan menggunakan armadanya komuter. Nah, kita kan punya dua jenis armada, komuter sama premio. Ini beda. Kalau premio itu memang jenis unit terbarunya dari Toyota gitu kan, yang secara tampilan itu memang dia lebih luxury gitu dibanding komuter itu di tahun-tahun lamanya. Nah, namun kita tuh memberikan iklan dan juga berita itu kepada masyarakat dengan sejujurnya gitu, nggak kita iklan-iklannya cuman kayak premium semuanya bagus, tapi ternyata real di lapangannya kenapa pakainya komuter, misalnya kenapa seatnya masih belum ini, kan banyak. Nah, kita dari awal memberitakan itu semuanya real apa adanya gitu. Ya, kita pakainya komuter, kita ini dan driver kita juga sudah punya lisensi, semuanya juga dengan training yang bagus. Ya, kita utarakan semua itu dengan jujur gitu, punya nilai integritas yang tinggi. Kalau kita sebagai seorang PR nggak punya integritas, saya yakin itu akan menjadi akan menjadi bobrok ke depannya. Bumerang gitu. buat kita juga sekali bumerang buat kita, buat perusahaan juga, karena kita harus punya prinsip sih sebagai seorang PR. Ini bukan cuma seorang PR ya, ini memang landasan bagi semua orang sebenarnya ya. Cuman itu juga sebagai salah satu hal yang penting. Terus selanjutnya juga menjaga hubungan baik sama relasi gitu, itu penting. Karena kalau kita butuh apa-apa, kalau kita punya relasi yang baik, jadi bisa, enak ya. Bisa enak, mudah untuk dapatkan akses apa aja. Oke. Sebenarnya ingin melanjutkan kembali tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Winda. Kalau memang kan seorang PR harus punya integritas, memang harus jujur. Jadi kalau misalkan nih dari perusahaan terjadi krisis manajemen atau krisis public relations itu tersendiri, jadi memang mungkin krisis kepercayaan publik dan menurunkan si nilai perusahaan itu tersendiri. Jadi mungkin sebagai seorang PR memang harus jujur. Cuman cara menyampaikannya yang baik kepada publik itu seperti apa ya, Mbak? Iya, memang pertama itu balik lagi krisisnya itu apa dulu gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya kayak mengenai dengan perusahaan transportasi, resikonya apa sih kalau kita punya perusahaan transportasi itu kan yang sudah mungkin teman-teman tahu semuanya dan bukan hal yang aneh lagi. Krisis ataupun resiko di perusahaan transportasi itu adalah terjadinya laka ya di jalan. Dan itu juga yang namanya laka itu kita semua tahulah itu merupakan resiko yang sangat tinggi, mengakibatkan banyak adanya korban, baik itu mungkin korban yang luka-luka ataupun mungkin sampai adanya korban yang meninggal dunia, dan juga ada kerugian nominal di armadanya, dan semuanya itu kan juga bagian dari resiko tertinggi kita. Nah, di situ pun juga kita akan sampaikan jujur semuanya dengan publik kita. Yang pertama yang pastinya itu adalah kita punya integritas, itu kita sampaikan maaf dulu. Kita sampaikan maaf dulu sama publik bahwa memang itu bagian dari, mau yang salah itu mungkin kita ditabrak atau kita menabrak itu kan itu nanti itu persoalan polisi itu. Nah, kita sebagai seorang di perusahaan itu adalah pertama menyampaikan permohonan maaf dulu sama publik. Nah, itu kita melakukan permohonan maaf itu juga melalui channel media juga, terutama gitu yang media kita punya. Di website kita lakukan artikel tersebut, dipublish, dan juga di Instagram, karena memang semua pengguna kita itu juga pemakai Instagram tentunya. Jadi ya kita salah satunya untuk mengutarakan permohonan maaf itu lewat Instagram, lewat press release di website itu, dan juga semua itu kemudian nanti tuh bakal di capture dengan masing-masing core cap kita punya di seluruh cabang. Nah, itu di share di masing-masing WhatsApp bisnisnya gitu. Pertama melakukan permohonan maaf, kemudian yang kedua kita melakukan tanggung jawab full semuanya. Kita kasih tanggung jawab dari mulai beban rumah sakit, kemudian juga ke depannya, dan juga moral, dan apabila misalnya misalnya kayak kemarin itu korban yang terjadi itu adalah seorang bapak yang pemikul rumah tangga gitu kan. Nah, kita juga tanggung jawab sampai ke istri dan anak-anaknya gitu. Jadi kita jujur dari situ, kita permohonan maaf, dan ke depannya kita juga gimana caranya biar ini tidak terulang gitu kan. Kita melakukan analisa gitu. Nah, kira-kira setelah dari proses analisa ini juga kita liput gitu kan, dari kita mentraining drivernya,
kita bukti-bukti lisensinya mereka punya. Nah, itu kita liput dan kita juga share tuh sama publik lewat media ini. Jadi biar mereka tuh kita tuh transparan gitu. Kita tuh punya lisensi ini, melakukan training gitu. Cek mobil juga semuanya juga sudah punya quality control yang baik gitu. Nah, itu kita lakukan secara transparansi. Oke, kalau tadi kan kita membahas terkait tindakan ideal seorang praktisi PR untuk menghadapi krisis. Nah, sebaliknya nih Mbak, kalau misalkan tindakan yang benar-benar harus kita hindari supaya nggak jadi blunder dan bumerang untuk perusahaan tuh kayak gimana ya Mbak? Kita tuh jujur banyak buzzer dari kompetitor juga ada, ataupun misalnya buzzer entah dari mana, haters juga pasti ada kayak selalu. gitu. Jadi kalau misalnya kita ada itu di media sosial hal-hal yang seperti itu, bahasa kitanya tuh nggak usah diambil pusing gitu. Maksudnya ibaratnya tuh bahasa Sundanya tuh nggak usah diwaro gitu lah. Semakin diwaro mereka tuh akan semakin mencari-cari kesalahan kita gitu. Jadi kita fokus aja sama prestasi-prestasi yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya diberitakan di media ada buzzer, nah itu mau dibayar kan, buzzer kita mah nggak usah Tapi memang seperti ikut-ikutan. itu ada Mbak di dunia nyata. Bukan ada, Sangat banyak Wow. sekali. Contoh ya kalau misalnya kita baru baru launching misalnya si Bisa di kota A gitu kan, itu tiba-tiba ada buzzer aja yang ada di kota A itu tiba-tiba nanti ada kompetitor yang ikut-ikut sama buka cabang di sebelahnya kita gitu ya, ibarat kayak Alfamart dan Indomaret lah gitu kan. Pasti memang itu ada persaingan dan pasti ada marketnya juga di situ. Jadi kita benar-benar bersaing ketat lah di situ. Itu buzzernya tuh ada nanti ini nih, soalnya kata-katanya tuh copy paste gitu semuanya, menyerang gitu ya. template banget. Aduh bisa begini-begini, aduh dengan ya udah kita nggak usah dihiraukan yang kayak gitu. Tapi Nah, itu kita ngaruh cukup nggak Mbak kira-kira? Mohon maaf Mbak. ngaruh kemana? Ke citra perusahaan itu tersendiri. Pasti Karena kalau kan misalnya ke citra perusahaan, tapi kan kita punya mereka punya bukti apa gitu kan, gitu. Mereka punya bukti apa sih gitu. Kalau mereka ngomong kayak gini, apa alasannya, apa landasannya bisa mereka ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau dilihat kita armada kita bagus kok gitu kan, harga kita juga bersaing, kemudian juga misalnya kalau kita punya masalah kayak fasilitas di dalamnya juga bagus kok, terus misalnya manajemen semuanya di sini oke kok, dan yang terpenting itu adalah customer kita loyal gitu. Mereka meskipun kita punya isu-isu yang miring, tapi mereka balik lagi masih pakai menggunakan. kita gitu kan. Misalnya mereka dari Jatinangor nih teman-teman, misalnya ada yang pulang ke Bekasi, terus misalnya ada banget isu di media sosial, tapi besoknya mereka mau pulang ke kampung pakai kita lagi. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Jadi kayak kita tuh punya ada buzzer musuh di sana, tapi sebenarnya kita Customer juga masih loyal gitu customer ya. masih loyal seperti kayak anjing kapilah istilahnya tuh menggonggong kapilah berlalu, biar anjing menggonggong kapilah berlalu, apa tuh istilahnya? Kurang lebih seperti itu. Iyalah, kurang lebih seperti itu. Jadi biarkan mereka tuh ramai-ramai di luar sana, tapi kita tetap fokus sama kerjaan kita, program-program kita, bikin achievement baru, prestasi, ya udah. Ya, jadi cara mengatasi buzzer yang mungkin haters dari perusahaan kita biarin aja ya Mbak ya. Udah biarin kita aja tetap fokus gitu. sama apa yang kita lakuin. Itu mah capek aja. kalau buzzer-buzzer Pasti kayak ya. gitu mah ngeluarin duit juga kan, juga ngabisin duit, ngapain kayak gitu. Lebih baik kita punya duit bikin konten yang bagus. Benar-benar. Wow. Gitu. Sebenarnya saya baru tahu banget nih ternyata memang buzzer berkeliaran banget ya, di dunia kerja, dan justru banyak banget. Jadi serem juga ya sebenarnya Mbak, cuman untungnya balik lagi ke kita ya, jadi kayak mungkin dihiraukan aja dan tetap fokus sama kinerja dan prestasi yang diciptakan. Dan alhamdulillahnya tuh kita tuh di sini punya tim yang solid Mbak gitu. Jadi even ada buzzer di mana-mana, karena kita punya tim dari dalamnya kuat, mau dihantam kayak gimana pun ya udah nggak kena gitu ya Mbak. Nggak ngaruh. Udah nggak ngaruh gitu. Jadi kayak emang udah saling percaya satu sama lain ya. Saling percaya. Oke, jadi sekarang lebih pengen tahu lebih dalam lagi nih Mbak, terkait kan tadi Mbak sudah menjelaskan memang Bisa ini sering bekerja sama nih sama media relation, sama jurnalis. Cuman dari sekian banyaknya kerjasama nih, saya pengen tahu lebih dalam lagi nih Mbak, pengalaman yang paling berkesan Mbak dengan media atau jurnalis tuh kayak gimana Mbak? Boleh diceritakan? Iya, pengalaman yang paling berkesan itu adalah jadi pertama itu kita punya hubungan yang profesional dan sampai jadi ke hubungan personal. Oh, jadi dekat Itu gitu ya, Mbak? jadi dekat gitu karena saking dekatnya kita sama media gitu. Yang pertama itu kalau kita udah menjaga hubungan baik dengan media itu kesana-kesananya itu jadi kita udah seperti teman sama mereka gitu. Yang padahal awalnya itu nggak kenal, tapi kita cuma sama-sama tahu oh dia ada orang media, nah kita orang PR gitu. Ya kita awalnya hubungan profesional aja, tapi karena ini lagi-lagi kita sama-sama saling membutuhkan, kemudian juga sering ketemu, akhirnya kita juga dan akhirnya
hubungannya itu jadi hubungan personal. Nah, ketika dari profesional udah berubah jadi personal dan akhirnya jadi kita jadi bestie, makan siang bareng, kemudian juga kita apa namanya tuh ada gosip-gosip apa kita jadi udah seperti teman aja. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang spesial karena apa ya, lagi-lagi berarti kita mampu untuk menciptakan rasa kenyamanan satu sama lain gitu. Jadi besok-besok kalau kita punya berita, nges udah jempek, teu kudu bayar, teu kudu kieu, yang penting enak kayak gitu. Nah, ketika sudah seperti itu ya udah kita asal kita punya ada trust, kepercayaan dengan media juga punya trust ke kita, udah semua berjalan lancar kayak gitu. Karena kan yang seperti yang saya juga sudah pernah ceritakan mungkin sebelumnya teman-teman juga tahu dengan beberapa media juga, yaitu kita harus pandai-pandai untuk yang namanya kolaborasi kalau sama media juga gitu. Kolaborasinya misalnya seperti apa yang dibutuhkan dari media ke kita dan apa yang kita butuhkan dari kita ke media gitu. Ya, seperti itu sih kurang lebih. Sebenarnya memang dari dosen juga selalu bilang nanti anak-anak humas tuh harus sahabatan nih sama anak jurnal karena kalian nanti di dunia kerja tuh akan saling berkesinambungan. Ternyata memang sangat ini ya bermanfaat banget ya kalau misalkan udah jadi teman, udah jadi bestie tuh. Jadi kalau misalkan publikasi tuh jadi lebih mudah, bahkan mungkin jadi gratis tadi ya kata Mbak juga gitu. Betul gitu. Contohnya ini bentuk kolaborasinya ya. Misalnya kan kita di bidang transportasi. Misalnya media itu kan juga banyak nih ya apa namanya tuh employee-nya gitu kan. Misalnya saat karyawan-karyawannya ingin melakukan gathering atau misalnya melakukan wisata keluar kota ratusan orang, nah mereka kan butuh akomodasi, transportasinya pakai apa gitu, karena dia udah kenal sama kita gitu kan, dia juga sudah pernah bekerja sama kita, jujur dia kerjasama dengan perusahaan transportasi yang banyak di luaran sana juga ada banyak gitu, tapi kenapa dia maunya sama kita, itu aja, ya berarti kita sudah menjalin hubungan yang baik ya kan, sudah percaya satu sama lain. Shuttle atau transportasi lain itu banyak Mbak gitu di Bandung ini, tapi dia maunya pakainya kita, karena pasti ya tambah batur, ya tambah batur lima babaturan beda kayak weh gitu kan, jadi percaya gitu. Nah jadi ketika itu akhirnya yaudah saya maunya sama Mbak Winda aja deh gitu, Mbak Winda ini saya mau ke Pangandaran nih, gimana tuh, saya mau butuh nih transportasi kayak gampang, udah gini ya udah butuh berapa transportasi ini, saya mau butuh 2 bis ya buat karyawan ini, tanggal berapa, tanggal sekian oke gampang gitu, ini langsung di ACC karena kita punya kepercayaan kayak gitu, karena dia tahu news yang mau kita sebarkan itu adalah memang selalu punya good news, selalu ada punya value. Kita nggak pernah yang kayak apa ada yang nggak ada value, ngapain ini promosi mulu gini, enggak, bener-bener yang ada keterlibatannya tuh sama publik kita gitu. Jadi karena kita kasih dia kemudahan seperti itu, jadi kalau kita nantinya mau talk show di medianya mereka atau kita mau ada liputan di medianya mereka dengan sangat welcome-nya, oke, silahkan. Ya, jadi lebih mudah ya Mbak. Nah, mungkin melanjutkan nih dari pernyataan Mbak Winda sebelumnya terkait strategi atau pendekatan khusus yang digunakan agar hubungan kita dengan media bisa terjadi secara profesional, personal, dan juga tetap hangat gitu Mbak. Jadi mungkin sebenarnya udah disebut, cuman aku pengen lebih detail lagi nanya tentang hal tersebut. Yang pertama, yang pasti kita harus punya good value and good news gitu, karena kalau misalnya artikel ataupun press release kita tidak memiliki good value sama sekali, itu juga media juga akan bertanya-tanya gitu kan, ya lu ngapain gue harus memberitakan sesuatu berita yang nggak ada value-nya. Jadi itu value itu juga perlu penting, yang jadi bagian dari value itu kan akan relate sama integrity kita gitu. Kalau memang kita punya news yang punya value, berarti secara ini pun perusahaan punya integritas yang bagus. Yang kedua, kita juga menjalin hubungan yang baik juga sama media yang tadi gitu. Dan tentunya ketika dalam proses menjalin kebaikan kerjasama ini ya satu sama lain juga intinya jangan mempersulit orang gitu. Kalau misalnya kita mau kerjasama, oke, kita cuman misalnya kalau misalnya bentrok kita cari tanggal lain supaya bisa gitu. Intinya tidak mempersulit lah gitu sama media itu. Dan lagi-laginya memang betul apa kata dosennya Mbak gitu, harus bersahabat, betul, dengan salah satunya dengan media gitu, karena kita butuh apa, saya butuh ini nih, udah mudah biar lebih gampang juga ya Mbak. Iya, dan semua itu kan dilakukan apa, triknya itu adalah kita harus pandai-pandai komunikasi kan gitu. Kalau misalnya kita cuman kayak diem aja kan, kayak ya udahlah kita butuhnya aja, mereka juga akan merasa apa, perusahaan itu mah datang ke saya cuman ada butuhnya aja gitu. Ngapain ya kayak gitu, ya udah. Bahkan ada yang kadang-kadang media juga gatel atau misalnya kayak yang iseng gitu, dia mah perusahaan cuman ada butuhnya aja, gue beritain yang itu bisa banget miring-miring, bukan sangat, itu sangat bisa sekali media kayak gitu. Gitu. Coba banyak kalian mungkin suka baca di media-media yang bertebaran, entah itu online ataupun offline gitu kan, dengan highlight yang sangat
gitu, padahal isinya mah sebenarnya nggak kayak gitu, bombardir aja tuh highlight Kata-katanya semuanya. diubah-ubah gitu ya, Iya, Mbak, bukan diubah-ubah lagi, tapi kayak yang ini udah pergeseran makna jatuhnya ya? hiperbola gitu. Nah, supaya kita tidak digituin gimana caranya? Itu ada yang iseng kayak gitu. Jadi pernah ada media yang iseng sama kita. Kita Gimana punya tuh, Mbak? pool di Jatinangor, dan di Jatinangor itu memang kita tuh apa sih namanya itu salah satu pool yang terbanyak juga itu isian penumpangnya, karena memang kita strategi secara tempat, banyak yang naik dari mahasiswa-mahasiswa lain. Terus tiba-tiba ada media iseng nulis apa di highlightnya itu adalah bisa bikin macet dan nyenggol motor hampir mau meninggal misalnya. Jadi kayak lebay banget gitu. Padahal apa sih, kita tuh nggak kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita udah kerja sama medianya, ya pasti mereka juga nggak akan semena-mena untuk menulis highlight gitu. Dan lagi-lagi kita pun juga menjalin relasi dengan baik, bukan cuma dengan media aja ya, tapi dengan aparatur sekitar dari kita cabang punya, dari mulai camatnya, kemudian security-nya, apa namanya, ormas-ormas yang di situ juga kita harus ada ya hubungan baik lah supaya semua juga terjaga dengan aman dan lancar. Tapi sebenarnya ketika media itu melakukan publikasi nih Mbak, apakah judulnya tuh konfirmasi dulu nih ke pihak PR atau memang langsung aja publikasi? Ada gitu, dua-duanya gitu. Ada yang konfirmasi, itu tadi kalau misalnya kita bisa sudah menjalin dekat, baik, kita sudah ada kedekatan, mereka pasti akan, karena gini ya, secara nggak langsung itu kan seorang PR itu adalah wajahnya perusahaan ya gitu. Terus kalau misalnya mereka itu akan, misalnya medianya itu baik sama kita dan dia punya ada apa hubungan keterlibatan yang baik sama kita, dia pasti nggak mau dong kalau misalnya temannya nanti diberitakan yang nggak baik. Nah maka dari itu dia harus confirm balik nih sama si perusahaan ini gimana nih kalau misalnya saya buat beritanya kayak gini, highlightnya kayak gini, aman kayak gitu. Oke, aman gitu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita nggak punya hubungan baik sama media gitu, nggak akan dikonfirmasi. Dan banyak sekali yang seperti itu, nggak akan dikonfirmasi, tahu-tahu highlightnya itu bombardir, hiperbola, ya udah itu mah udah hanya putus sampai di situ aja. Yang penting gue punya media berita seperti ini gitu. Mau nggak mau gitu, ada yang kayak Tapi sikap yang perlu dihadapi seorang PR terkait berita-berita yang mungkin nggak konfirmasi dan hooknya ternyata hiperbola tuh kayak gimana Mbak? Ya kadang-kadang kita lihat tuh isinya. Kalau misalnya sampai kayak mereka ada ranah-ranah ke hal yang berujungnya kayak fitnah gitu, tidak sesuai dengan data, itu kita bisa tuntut kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang itu mah hanya sekedar gosip, gimmick-gimmick, ya sudah, itu mah memang mainannya seperti itu gitu. Tidak perlu konfirmasi ke publik atau mungkin didiemin aja gitu Mbak? Rata-rata kalau misalnya memang yang nggak terlalu besar-besar banget itu didiemin aja. Tapi kalau misalnya udah sampai kayak menyangkut ranah-ranah yang besar, data-data semua diubah, nah itu kita harus pertama konfirmasi ke medianya, yang kedua ya kita klarifikasi ke publik juga. Baik. Jadi memang sangat disarankan antara PR dan jurnalis itu untuk bersahabat ya Mbak ya, supaya memang menghindari hal-hal yang tadi sudah disebutkan kayak berita-berita yang hiperbola dan justru akan merugikan pihak perusahaan ya Mbak. Oke, baik. Nah sekarang mau nanya nih Mbak, terkait kesalahan umum yang sering dilakukan sebagai praktisi PR saat berhubungan dengan jurnalis Mbak. Iya, mungkin apa ya? Mungkin kalau dibilang kesalahan, mungkin ini rata-rata miss-nya ya. Miss-nya itu cenderung tuh kita tuh memang yang namanya perusahaan itu karena memang tujuannya itu profitable ya. Jadi banyak sekali promo-promo yang kita tuh sebenarnya satu sisi promosi-promosi itu pengen kita sebarkan sama publik karena tujuannya ini buat menguntungkan publik. Karena kalau misalnya publik dapat promonya kita, dia akan jauh lebih dapat harga yang lebih murah gitu kan. Tapi kalau buat media itu kadang-kadang ngapain sih lu promo-promo mulu gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang harus kita sisipkan, bagaimana kita jago untuk membuat storytellingnya biar nggak kelihatan promosi banget. Nah itu yang awalnya. Jadi kalau misalnya kesan teksnya itu terlalu promosi, media juga nggak mau. Nah kita harus malas juga, jadi kita juga harus pintar-pintar bikin storytelling di situ, mengubah semua isi-isiannya itu yang tadinya sebenarnya maksudnya memang ada promosinya, tapi kita ubah kata-katanya pakai storytelling, jadinya dapat gitu. Jadi medianya juga oke, enak buat ngeliputnya, kayak gitu sih. Miss di situ sih. Jadi memang gitu. Yang paling sering terjadi kesalahan umum itu terkait media atau dari kita kayak terlalu promosi dan storyline-nya nggak terlalu kita ubah-ubah, jadi media juga malas ngeliput gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah tadi sebenarnya baik lagi ini udah dijelasin sama Mbak Winda, cuman saya pengen nanya lebih detail lagi nih terkait relasi ideal yang memang harus dijalin sama PR dan juga jurnalis di era digital saat ini tuh seperti apa sih Mbak? Relasi ideal?
Ya tentunya kita juga kalau misalnya di era digital ya kita harus banyak apa namanya itu memfollow berita-berita. Intinya kita tuh jangan sampai ketinggalan zaman dan jangan sampai ketinggalan berita gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman yang lainnya pada kamu tahu nggak sih ada berita ini, ada berita ini, hah dari mana? Lu nggak follow berita ini, nggak follow berita ini. Jadi kayak kita Harus up to date banget ya kalau PR. betul kan kita dulu diajarkan juga untuk up to date itu apa sih? Membaca gitu. Membaca itu kan banyak channelnya ya. Dulu mungkin kita baca buku, sekarang juga banyak. Baca itu bukan hanya di buku aja sebenarnya, di media-media online juga kan kita kan sekarang itu pakai gadget kemana-mana, handphone udah digenggam kemana-mana itu gampang banget, tinggal buka. Nah makanya kita juga harus sering up to date juga terhadap media-media itu, kita follow yang kira-kira medianya itu relate dengan apa yang kita punya, relate dengan company kita. Nah dari situ juga secara digital ketika kita sudah up to date semuanya juga apapun media yang kita follow itu mereka akan memberitakan ya kitanya jadi seorang PR itu jadinya up to date gitu, nggak ketinggalan berita apapun. Jadinya disitunya ya apa namanya harus merasa mengupgrade diri, harus banyak membaca. Sebagai seorang PR ya Mbak ya, terutama. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Pertanyaan cukup simpel kok Mbak. Jadi lebih ke harapan Mbak Winda nih terhadap cara jurnalis memahami dan menulis berita tentang perusahaan, dan harapan Mbak Winda ke kita semua sebagai mahasiswa humas supaya bisa menjadi praktisi public relations yang ideal untuk kedepannya kayak gimana Mbak? Iya, mungkin harapannya kita sama-sama tahu bahwa kita tuh sama-sama dalam satu naungan organisasi ataupun perusahaan yang dimana kita punya tujuan yang baik sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita memang punya ada pemerintahan yang memang good values gitu, harapannya itu bisa sama, bisa disebarkan dengan good values juga gitu. Kadang-kadang juga ada beberapa media-media juga yang sama-sama isinya good values tapi suka dipelintir-pelintir kemana-mana gitu kan demi untuk menaikkan gimmick-gimmicknya mereka gitu kan. Nah itu kan bukan bagian dari poin tujuannya kita, tapi itu poin dari tujuannya media gitu. Kadang-kadang supaya beritanya naik, viral, dilika-likuin dulu nih highlightnya kata-katanya seperti apa. Nah itu kan jadinya viral dulu nih kan. Nah kadang-kadang itu yang membuat jadi apa namanya tuh kita merasa sebagai perusahaan, aduh gimana ya, deg-degan ya. Kalau tiap hari tuh kita harus ngelihat dari respon publik itu sama kita tuh begini. Tapi saya yakin kalau misalnya memang sudah kita ada kerjasama dengan media yang baik, itu semua bisa teratasi juga dengan baik sih Mbak. Gitu. Dan kalau yang untuk teman-teman semuanya, harapan saya di sini tetap terus semangat teman-teman, karena perjalanan teman-teman itu masih sangat jauh sekali dan panjang sekali. Saya pernah merasakan seperti teman-teman saat ini, pernah duduk di sini juga, pernah magang juga, pernah interview narasumber di mana-mana pun juga. Saya pernah ada di titik seperti teman-teman semuanya juga. Jadi pesan saya tetap terus semangat. Kemudian yang dijunjung tinggi itu satu, nilai integrity. Terus kemudian yang kedua itu adalah kita harus punya attitude yang baik. Itu yang penting. Kita mau punya skill komunikasi, tapi kalau attitude tidak baik, itu percuma di lapangan. Karena kalau kita sudah bertemunya dengan orang-orang lapangan, dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman yang banyak, attitude kita tidak baik, kamu akan di-kick dengan sangat mudah di kantor manapun gitu. Jadi seorang PR itu harus punya sense of belonging dari dalam gitu kan. Dia tuh harus baik hatinya dari dalam, kemudian juga empati juga sama orang. Kalau kita sudah punya itu minimal satu, orang juga pasti akan mendekati kita juga dengan sangat tulus. Gitu. Baik, jika disimpulkan seorang PR itu satu, harus punya empati, harus punya sense of belonging, terus juga harus punya integrity yang paling penting yang baik, harus jujur dalam mengerjakan pekerjaan. Betul. Baik. Jujur yang terpenting. Jujur yang terpenting. Baik Mbak Winda, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa berbicara lebih dalam dan mengulik lebih dalam lagi terkait public relations dan juga media relations hari ini. Sangat-sangat insightful, sangat-sangat berdaging sekali topiknya hari ini, dan yang pasti untuk saya dan rekan-rekan teman saya di sini, rekan-rekan kelompok media relations akan sangat kepake untuk jenjang karir kami ke depannya. Seperti apa? Tetap terus semangat teman-teman. Saya doakan semua teman-teman punya jenjang karir yang lebih bagus, lebih bagus dari saya. Semua cita-cita semua teman-teman juga tercapai semuanya, dan saya doakan semoga mata kuliahnya dapat nilai A. Yeay, amin. Semoga kita semua dapat A. Amin. Amin. Thank you ya. Terima kasih juga Mbak Winda. Salam buat Pak dosen. Pak Anwar, Sani. Halo. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.